Amma ba'du, sahabat-sahabat saya di seluruh Nusantara yang berbahagia. Sebagaimana saya sampaikan pada video saya sebelumnya, malam ini kita akan langsung membahas mengenai perkiraan tinggi hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Tapi saya disclaimer dulu, jadi ini hanya mempraktekkan satu metodologi pembelajaran. Tidak ada maksud selain itu. Pasal kemudian nanti kapan kita akan mulai Ramadan, ya terserah para pemirsa apakah akan mengikuti keputusan pemerintah atau mengikuti sekali lagi metodologi hisab ya. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di kalangan yang menggunakan hisab urfi, jadi hisab itu ada hisab hakiki dan hisab urfi. Kalau hisab hakiki, ini yang sedang kita pelajari, itu murni menggunakan formulasi perhitungan untuk mendapatkan hasil tertentu. Kalau hisab urfi, di samping menggunakan hisab hakiki, ditambah juga dengan ru'yatul hilal itu. Maka yang harus teman-teman maklumi pertama adalah bahwa yang mengikuti pemerintah dengan metode ru'yatul hilal itu juga melakukan hisab. Tapi hisab dalam hal ini tidak dijadikan dasar hukum untuk menentukan masuknya 1 Ramadan, tetapi sekedar untuk memperkirakan posisi atau ketinggian hilal di atas ufuk pada waktu maghrib itu. Nah, berbeda kalau dengan saudara-saudara kita yang menggunakan yang murni berdasarkan hisab, perhitungan hakiki itu, maka mereka tidak menggunakan pertimbangan ru'yatul hilal. Artinya kalau menurut perhitungan hilal itu sudah wujud atau sudah terjadi wujudul hilal, maka sudah masuk 1 Ramadan berapapun tingginya bulan ya, tidak mesti pada ketinggian tertentu, tidak. Yang penting secara perhitungan sudah masuk, maka sudah masuklah 1 Ramadan atau 1 Syawal nanti. Di situ letak perbedaan kita. Jadi kalaupun malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada video-video saya sebelumnya, bukan berarti saya misalnya mengikuti patokan hitungan ini untuk menentukan 1 Ramadan. Itu terserah keyakinan kita sekali lagi. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pada pertemuan kita pada video saya sebelumnya, saya sudah berbicara tentang GMT, yaitu 0 derajat meridian itu sebagai patokan kita menghitung waktu ya. Kemudian kita sudah berbicara tentang ecliptic longitude of the sun, apparent longitude of the moon, yang kita akan gunakan pada sebagai variabel-variabel yang menentukan ketinggian hilal besok. Nah, saya tentu tidak akan berbicara tentang formula yang panjang lebar karena bisa sangat lama sekali kita akan berbicara. Tapi setelah kami melakukan perhitungan, sudah saya dapatkan angka-angka yang itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pada malam hari ini, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa memutuskan, kita bisa menyimpulkan satu perkiraan, kira-kira pada waktunya nanti apakah hilal itu sudah bisa dilihat kira-kira atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman masih mengingat tentang Greenwich Mean Time yang kemarin, tentang ijtima, tentang ELS, tentang ALM. Kalau tidak nanti diputar lagi video saya sebelumnya ya. Nah, untuk menentukan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk
memperkirakan tinggi hilal itu nanti, pertama kita harus mengetahui ijtima pada GMT itu jam berapa, tanggal berapa, jam berapa. Baru kemudian kita bisa menyesuaikan, melakukan adjustment di tempat kita berapa, jam berapa gitu. Nah, menurut data yang kami peroleh, pada posisi 0 derajat meridian atau di Greenwich Mean Time itu, ijtima atau waktul ijtima atau konjungsi itu terjadi pada tanggal 28 Februari hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 pukul 01.00 GMT. Jadi dini hari sekali ya. Nah, itu pada posisi 0 derajat. Kita di Lombok Tengah, ini namanya kita sedang praktek ya. Kita di Lombok Tengah posisinya kurang lebih 116, atau saya ambil bulatnya 116 derajat ya. Jadi kalau 116 derajat itu perbedaannya, kalau kita menggunakan patokan waktu Indonesia Tengah itu harus ditambah 8 jam. Tapi kita coba lebih presisi ya. 116 derajat itu perbedaannya dengan titik 0 derajat adalah 4 menit kali 116. Teman-teman pasti masih ingat ya, 1 derajat itu 4 menit. 4 menit waktu sama dengan 1 derajat atau 60 menit busur. Maka 116 kalau dikalikan 4 menit itu sama dengan 7,73 jam atau 7 jam 45 menit. Jadi bukan 8 jam kalau ngambil presisinya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita tinggal menghitung. Kalau di 0 derajat GMT itu jam 1, di sini bertepatan dengan jam berapa? Tinggal kita tambah 7 jam 45 menit gitu. Artinya dari jam 1 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jam 8.45 menit. Itu perkiraan waktu ijtima untuk posisi 116 derajat bujur timur di kita. Tetapi teman-teman, ada tambahan kita dengan menyesuaikan posisi bulan, posisi matahari, atau kita sesuaikan dulu dengan perhitungan ecliptic longitude of the sun seperti yang saya jelaskan kemarin, atau tulus syamsnya, juga dengan tulul qomarnya atau apparent longitude of the moon. Saya ingin mengulang sedikit tentang ELS atau ecliptic longitude of the sun ini, maupun bulan ya, apparent longitude of the moon ini. Saya ingin mengulang sedikit bahwa ini adalah posisi. Jadi ELS itu adalah posisi matahari di dalam ukuran derajat ya. Posisi matahari ketika melintasi ekliptika. Ekliptik itu sekali lagi adalah garis semu. Garis semu yang dilalui matahari ketika mengelilingi bumi. Saya katakan garis semu ya karena memang sebenarnya yang bergerak adalah bumi, bukan matahari. Cuman nampaknya kalau dari bumi, matahari itu yang bergerak gitu. Nah, sehingga kita sebut ekliptik itu sebagai lingkaran ekliptik itu sebagai garis semu. Nah, tentu semua lingkaran ukurannya sama saja, 360 derajat. Nah, pada lingkaran yang panjangnya 360 derajat itu, matahari sedang berada pada posisi berapa derajat? Nah, 0 derajatnya, sebagaimana saya sampaikan pada video yang sebelumnya, itu dihitung ketika matahari sejajar dengan rasi bintang Aries. Nah, maka kita dapatkan data, kalau pada tanggal 28 Februari jam 1.00 itu posisi matahari pada jam 1 malam itu sama dengan 339 derajat 41 menit 20 detik. Dari sini teman-teman bisa lebih jelas ya. Ini kan sudah bulan Februari ya. Ini sudah bulan Februari berarti mendekati Maret. Mendekati 21 Maret
Berarti putarannya hampir sempurna 360 derajat atau kembali ke nol lagi, ke 0 derajat gitu. Maka untuk bulan-bulan ini ya nanti pada tanggal 28 itu posisinya 339 derajat, saya katakan 41 menit 20 detik. Nah, kita juga perlu mengetahui setelah konjungsi pada jam 1, posisi jam 2-nya jam berapa? Untuk apa kita tahu? Supaya kita ketahui kecepatan matahari rata-rata. Ya, memang sudah saya sampaikan kemarin bahwa rata-rata kecepatan matahari kalau kita ambil rata-rata itu di dalam 24 jam itu hanya 1 derajat atau 60 menit busur gitu. Oke. Kemudian di mana posisi bulan? Jadi kalau bulan itu ya ngikuti bumi, kemana bumi bergerak, sana dia ikut bergerak juga sambil berputar. Karena bulan itu adalah satelit daripada bumi kita gitu. Nah, posisi bulan juga tidak jauh-jauh berbeda dengan posisi matahari. Jika diukur dari 0 derajat ketika matahari sejajar dengan titik Aries itu. Baik. Posisi bulan pada pukul 1 GMT ketika terjadi ijtima itu adalah 339 derajat 48 menit 59 detik. Perlu juga kita ketahui sejam setelahnya itu posisinya di mana ya. Di situ 340 derajat 25 menit 32 detik. Tujuan kita apa? Untuk mengetahui persisnya kecepatan bulan di dalam 1 jam. Memang di dalam pembahasan saya selalu mengambil angka rata-rata. Misalnya bulan ya rata-rata 30 menit busur atau setengah derajat per jam. Ya, ini untuk memudahkan kita karena memang gerakan bulan ini kan tidak tetap. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ada gerak angguk, gerak geleng, apa istilahnya itu. Maka kita ambil rata-rata. Jadi sepakat. Matahari kita ambil rata-rata 1 derajat per 24 jam. Kemudian bulan kita sepakat setengah derajat per jam. Nah, sehingga dari angka-angka tadi, ijtima pada jam 1, ecliptic longitude of the sun atau tulus syamsnya itu ketemu angka tadi, jam 2 juga ketemu angkanya, begitupun dengan bulan, kita mendapatkan sabak bulan atau kecepatan bulan itu sebesar 0 derajat 36 menit 33 detik. Jadi hampir setengah derajat ya, lebih sedikit, makanya tidak jauh dari rata-rata. Ini deviasinya kalau kita mengambil dari rata-rata, penyimpangannya sedikit sekali itu. Kemudian kecepatan matahari ini 0 derajat 2 menit 31 detik. Ya, ini kecepatan matahari per jam. Saya katakan tadi kalau 24 jam tinggal kita kalikan 24, maka hasilnya nanti 60 menit atau 1 derajat. Nah, teman-teman sekalian, untuk memperkirakan tinggi hilal, pertama yang harus kita lakukan adalah melihat selisih dari nilai ELS dikurangi dengan ALM. Artinya nilai bujur astronomi matahari tadi kita kurangkan dengan nilai bujur astronomi bulan. Dan kita dapatkan nilai di sana 7 menit 39 detik ya jadinya. Nah, kemudian kecepatan bulan dikurangi kecepatan matahari. Nah, kita dapatkan nilai di sana 34 menit 02 detik. Nah, rumusnya, formulasi yang kita terapkan untuk memperkirakan tinggi hilal ini itu adalah ELS min ALM dibagi SB min SM, atau kalau saya deskripsikan bujur astronomi matahari dikurangi nilai bujur astronomi bulan dibagi selisih dari kecepatan bulan dikurangi kecepatan matahari. Maka secara ringkas saya dapat menyampaikan kepada teman-teman itu hasilnya menjadi 13 menit 29 detik ya. Nah, ini yang kemudian nanti yang akan menjadi faktor yang menambah atau mengurang 7 jam 45 menit yang saya katakan tadi.
selisih kita dari 0 derajat meridian sampai di 116 derajat bujur timur. Jadi hasilnya adalah minus 13 menit 29 detik. Maka kita bisa mendapatkan nilai atau apa namanya, hasil konjungsi atau titik ijtima untuk posisi kita atau saya saat ini pada posisi 116 derajat bujur timur itu adalah waktu GMT ditambah 7 jam 45 menit dikurangi hasil formulasi yang tadi, dikurangi 13 menit 29 detik. Kenapa dikurangi? Karena memang hasilnya minus ya. Maka kita dapatkan angka jam 8 lebih 45 menit dikurangi 13 menit 29 detik. Ya. Hasilnya berapa? Jam 8 32 menit waktu Indonesia Tengah. Itu kita bulatkan karena ada sisa detik-detik sedikit, itu kita bulatkan saja. Jadi waktul ijtima atau konjungsi di tempat kita, di tempat saya berada saat ini di Lombok Tengah 116 derajat bujur timur adalah pada pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Itu satu ya. Lalu kemudian pada hari itu nanti, pada hari Jumat tanggal 28 Februari, waktu maghrib atau waktu terbenam matahari itu nanti sekitar jam 18 lebih 38 waktu Indonesia Tengah. Jam 6 lebih 38 ya. Maka dari sini kita bisa menentukan, kita bisa menghitung berapa lama waktu yang berapa lama waktu bulan itu beredar sampai dengan maghrib. Dari titik konjungsi sampai ke maghrib itu berapa lama? Maka tinggal kita kurangi saja teman-teman, yaitu jam 18.38 waktu maghrib dikurangi jam 8 lebih 32. Itu saat konjungsi. Maka bulan beredar selama 10 jam 6 menit atau 10,1 jam. Nah, teman-teman sekalian, maka dari sini sudah kita bisa perkirakan tinggi hilal. Kalau kita sepakat kecepatan bulan itu 0,5 derajat per jam, maka tinggal kita kalikan kali 10,1 jam ya. Sehingga kita dapatkan angka kalau 10,1 jam dikalikan 0,5 derajat rata kecepatan bulan itu, kita mendapatkan angka kurang lebih 5 derajat 3 menit 0 detik ya. 5 derajat 3 menit, atau kalau kita bulatkan menjadi 5 derajat. Ini dari posisi 116 derajat bujur timur, dari ordinat ya. Saya katakan ordinat, bukan koordinat. Kalau koordinat ada lintang di sana, ada lintang dan bujur, tapi ini ordinatnya yang kita hitung. Nah, jadi 5 derajat ya perkiraan tinggi hilal kalau kita hitung dari sini, dari posisi Lombok Tengah. Adapun misalnya kalau kita bulatkan ya, misalnya tadi 7 jam 45 menit itu kita bulatkan saja menjadi 8 jam sebagaimana aturan WIB, WITA, WIT itu, maka tentu hasilnya akan lebih rendah ya, itu sekitar 4,9 derajat ya. Maka teman-teman sekalian, berbeda tempat kita mengukur tentu berbeda hasil ya, karena berbeda ordinat, berbeda koordinat, berbeda lama bulan itu beredar sampai waktu maghrib, maka akan berbeda. Tetapi untuk seluruh Indonesia tentu bedanya tidak banyak, tidak akan jauh-jauh. Maka kalau menurut kebiasaan selama ini itu, kalau posisi 5 derajat kurang lebih ya, saya katakan sebagaimana hasil perhitungan kita tadi, itu sangat besar kemungkinan hilal ini bisa diru'yah. Itu kesimpulan kita. Sangat besar kemungkinan, kecuali kalau dia di bawah derajat ini agak sulit ya, sulit untuk dilihat. Kalau dia di atas 3 derajat sebagaimana perhitungan kita pada malam ini, itu bahkan besar kemungkinan untuk diru'yah, untuk dilihat. Apa implikasinya? Kalau bisa diru'yah, maka saudara-saudara kita yang menggunakan hisab maupun yang
berpatokan pada ru'yatul hilal, dalam hal ini keputusan pemerintah, insya Allah akan memulai puasa 1 Ramadan secara bersamaan pada tanggal berapa jadi 1 Maret ya, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret besok ini. Nah, akan tapi sekarang bagaimana kalau misalnya bulan tidak kelihatan? Iya, ada kemungkinan juga untuk tidak kelihatan, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa lagi sekarang ini musim hujan ya? Misalnya kalau posisi yang lebih dari 4 derajat itu tidak kelihatan, ya dalam hal ini kita kembali kepada apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Kalau misalnya bulan itu tidak dapat dilihat karena tertutup kabut, ya, maka sempurnakan bilangan bulan. Dalam hal ini tentu bulan Syaban itu 30 hari baru kita. Kala itu kita akan berbeda lagi. Walaupun posisi bulan lumayan tinggi, tetapi tidak kelihatan. Nah, kita berharap tidak ada mendung besok sehingga bisa dilihat, bisa diroyah, bisa diteropong dari berbagai tempat di Indonesia. Jika ada satu titik saja yang bisa melihat bulan itu dengan teropong, maka itulah yang akan menjadi dasar pemerintah untuk memutuskan 1 Ramadan itu bertepatan dengan 1 Maret 2025, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyongsong Ramadan tahun ini. Untuk video kita malam ini sekian dulu, kita akan sambung pada topik-topik yang berbeda insya Allah pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.